Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari kelompok 3 dengan nama Dava Rizky dengan NIM 3373723010 dan saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak yaitu Reinforcement Learning. Mungkin bisa selanjutnya di sub poin yang saya akan bahas adalah teori dasar dan konsep inti. Jadi di dalam sub tema ini kita harus mengetahui dulu definisi dari reinforcement learning itu apa. Reinforcement learning itu adalah metode yang pembelajaran mesin di mana sebuah agent harus belajar melalui interaksi dengan lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Agent tidak diberikan data table eksplisit seperti dalam supervised learning, tetapi mempelajari tindakan yang optimal melalui sistem umpan balik, reward, penghargaan, atau punishment hukuman. Contohnya di lingkungan kita bisa digunakan dalam pengembangan AI untuk bermain game. Misalnya seperti AlphaGo, mengontrol robot, workflow optimize. Mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, apa saja elemen-elemen dasar yang ada di reinforced learning ini? Kita bisa mengetahui poin pertama, yaitu adalah agent. Agent itu adalah entitas yang membuat keputusan mengambil tindakan dan pembelajaran untuk memaksimalkan reward. Kedua, environment, dunia tempat agent beroperasi. Agent hanya dapat memengaruhi lingkungan melalui tindakan yang diambil. Tiga, state, informasinya menggambarkan kondisi lingkungan saat ini. State adalah input bagi agent yang melalui tindakan selanjutnya. Lalu keempat, tindakan yang dilakukan oleh agent dalam suatu state. Lalu kita poin kelima, yaitu reward. Jadi kalau misalnya ada reward, umpan balik diterima agent setelah melakukan tindakan, tujuan agent akan memaksimalkan reward dari kumulatif sepanjang waktu. Jadi dia belajar dari pengalaman. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Dipersilakan. Terima kasih. Nama saya Glansan Bilkis dengan NIM 33372300052. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip dasar trial and error learning. RL bekerja berdasarkan prinsip trial and error di mana agen mencoba berbagi tindakan dalam lingkungan untuk belajar. Yang pertama, ada trial atau percobaan. Agen mengeksplorasi tindakan baru tanpa mengetahui apakah hasilnya akan positif atau negatif. Proses ini penting untuk menemukan strategi optimal dalam jangka yang panjang. Yang kedua, error atau kesalahan. Jika tindakan yang diambil menghasilkan reward rendah atau penalti, agen belajar untuk menghindari tindakan tersebut di masa depan. Contoh ilustrasinya yaitu bayangkan seorang anak yang belajar bermain bola. Anak tersebut mencoba menendang bola ke arah gawang. Jika berhasil mencetak gol, ia merasa senang atau reward positif. Jika gagal atau reward negatif, ia akan mencoba cara lain hingga berhasil. Boleh di next. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mekanisme dasar belajar agen. Proses belajar dalam RL mencakup komponen, ada 4, yaitu eksplorasi, eksploitasi, value function, dan policy. Yang pertama, eksplorasi. Di sini, agen mencoba tindakan baru yang belum pernah dicoba sebelumnya untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang lingkungan. Eksplorasi ini penting karena kalau agen cuma ngikutin apa yang udah diketahuin, dia bisa kehilangan peluang untuk menemukan cara yang lebih baik atau optimal. Yang kedua, eksploitasi. Sebaliknya, eksploitasi itu terjadi ketika agen memilih tindakan berdasarkan pengetahuan yang sudah ada, yang udah terbukti menghasilkan reward positif sebelumnya. Dalam hal ini, agen memanfaatkan pengalaman masa lalu untuk membuat keputusan yang paling menguntungkan saat itu. Yang ketiga, value function. Ini adalah fungsi yang dipakai agen untuk menilai seberapa baik suatu state atau tindakan tertentu. Tujuannya buat bantu agen untuk memilih tindakan yang bisa mendatangkan reward terbaik di masa depan. Yang terakhir ada policy. Ini adalah strategi atau aturan yang digunakan agen buat memutuskan tindakan apa yang diambil berdasarkan kondisi atau state saat itu. Policy ini bisa dipandang sebagai panduan yang mengarahkan agen dalam bertindak, apakah itu berdasarkan eksplorasi atau eksploitasi. Cukup sekian dari saya, bisa dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Nama saya Badi Mutasi dengan NIM akhir 41. Di sini saya akan membawakan materi perbedaan reinforcement learning dengan machine learning lainnya. Yang perbedaannya yang pertama dari aspek umpan balik. Reinforcement learning itu berdasarkan reward atau penalti dari lingkungan. Supervised learning berdasarkan data dengan label. Unsupervised learning tidak ada label atau merupakan data.
Yang kedua, dari aspek tujuan, enforcement learning memaksimalkan reward kumulatif, supervised learning meminimalkan kesalahan prediksi, unsupervised learning menemukan pola atau struktur data. Aspek ketiga, proses belajar. Enforcement learning, interaksi langsung dengan lingkungan, supervised learning berdasarkan dataset yang telah tersedia, unsupervised learning, analisis data tanpa supervisi. Aspek keempat, ada sifat data. Reinforcement learning, data dihasilkan dari interaksi dengan lingkungan, supervised learning, data sudah lengkap dengan label, unsupervised learning, data tidak struktur, dan aspek terakhir adalah aplikasi. Untuk reinforcement learning ada game AI, robotika, sistem rekomendasi, dan optimasi sistem. Untuk supervised learning ada klasifikasi regresi, unsupervised learning ada klasterisasi dan reduksi dimensi. Selanjutnya, ini ada contoh dari penjelasan reinforcement learning tadi, aplikasinya. Yang pertama ada game AI, agen belajar bermain game, misalnya Dota 2 atau StarCraft, untuk mengalahkan pemain manusia. Yang kedua, robotika, agen belajar mengontrol pergerakan robot seperti berjalan atau mengangkat beban. Yang ketiga, sistem rekomendasi, menyarankan produk berdasarkan perilaku pengguna. Yang keempat, optimasi energi, memaksimalkan efisiensi penggunaan energi dalam pabrik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Sabikul Himam dengan NIM akhir 93, akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh teman saya, yaitu untuk bab selanjutnya yaitu algoritma dasar. Boleh di next. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh algoritma dasar dari RL ini. Untuk pertama yaitu algoritma key-learning, yaitu algoritma yang digunakan untuk mencari kebijakan optimal bagi agen, yaitu bagaimana agen harus bertindak dalam suatu lingkungan untuk memperoleh reward maksimal dalam jangka panjang. Key-learning menggunakan tabel yang disebut key table untuk menyimpan nilai-nilai QSA. Salah satu keunggulan utama key-learning adalah sifatnya yang optoid. Jadi algoritma key-learning ini adalah algoritma yang menghitung nilai untuk setiap action dan state yang dilakukan agen, dan nilai-nilai tersebut akan dimasukkan kepada key table. Untuk menghitung nilai setiap QSA-nya telah terpampang pada rumus di sebelah deskripsi, yaitu untuk mencari nilai QSA kita membutuhkan alpha dalam kurung R tambah gamma maksimal QSA dikurangi QSA. Untuk catatan, alpha sebagai learning rate atau kecepatan belajar, gamma sebagai faktor diskon atau prediksi diskon reward di masa depan, R sebagai reward langsung, dan maksimal QSA adalah estimasi reward terbaik untuk keadaan berikutnya. Baik, next slide. Untuk algoritma kedua yaitu ada Deep Q Network. Ini adalah pengembangan dari algoritma sebelumnya yaitu key-learning. Dalam Deep Q Network ini, nilai dari setiap QSA tidak disimpan kepada table, akan tapi disimpan dalam neural network. Nah, untuk komponen Deep Q Network ini, yang pertama ada neural network digunakan untuk memetakan keadaan kenilai dan tindakan. Yang kedua adalah replay buffer, menyimpan pengalaman untuk pelatihan sehingga tidak ada korelasi kuat antar data. Dan yang terakhir, target network, yaitu versi tetap dari model yang diperbarui secara periodik untuk stabilitas pelatihan. Next slide. Untuk menghitung nilai QSA pada Deep Q Network ini dapat menggunakan loss function. Rumusnya hampir sama seperti tadi, akan tetapi ada sedikit penambahan, yaitu reply buffer dan theta min dan theta biasa. Dengan catatan theta min sebagai parameter network tetap untuk sementara dan theta biasa sebagai parameter dari network yang diperbarui. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Sifa Ghazali dengan NIM akhir 85. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja umum algoritma RL. Nah, untuk cara kerja umumnya itu ada 5 poin. Yang pertama itu persepsi lingkungan, di mana agen mengamati keadaan S dari lingkungan. Yang kedua, ada pemilihan aksi, di mana agen memiliki aksi AAA berdasarkan kebijakan, seperti menggabungkan eksplorasi dan eksploitasi. Nah, yang ketiga ada transisi, itu lingkungan berubah ke keadaan triple S, ada tanda petiknya, dan memberikan reward triple I. Yang keempat, nilai, agen memperbarui representasi nilai atau kebijakan menggunakan pengalaman. Yang kelima itu ulangi, yaitu proses berulang hingga mencapai kebijakan yang optimal. Next slide. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep exploration dan exploitation. Yang pertama, konsep exploration dulu. Exploration adalah upaya agen untuk mencoba berbagai aksi yang tersedia dalam suatu lingkungan guna mengumpulkan informasi baru. Nah, konsep ini itu bertujuan untuk memastikan agen tidak terjebak dalam kebijakan suboptimal hanya karena terbatasnya data atau pengalaman sebelumnya. Ada juga beberapa teknik eksplorasi yang umum digunakan, yaitu random exploration, selection greedy, dan Boltzmann exploration. Nah, itu 3 teknik yang biasanya digunakan untuk exploration. Yang kedua itu konsep exploitation. Nah, di sisi lain, konsep exploitation adalah pendekatan di mana agen fokus pada memanfaatkan pengetahuan yang sudah dimiliki untuk mengambil tindakan yang diyakini memberikan reward terbaik. Nah, dalam hal ini, agen secara konsisten memilih aksi dengan nilai triple Q tertinggi sehingga dapat memaksimalkan reward jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan pengalaman yang ada. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rifki Aditya Saputra dengan NIM 33372-326. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi pendekatan RL yang efektif, menyeimbangkan eksploitasi dan eksploitasi untuk mencapai performa optimal. Di sini teknik seperti dekai pada nilai epsilon dalam metode atau epsilon greedy digunakan untuk mengurangi eksplorasi secara bertahap, sering dengan meningkatnya pemahaman agen terhadap lingkungan. Next slide. Nah, di sini algoritma RL lainnya. Di sini ada 3. Yang pertama, policy based method, langsung mempelajari kebijakan NAS atau PAS-NAS tanpa menggunakan fungsi nilai. Nah, di sini ada contohnya, reinforce proximal policy optimization yang biasa kita sebut PPO. Nah, yang kedua, actor create, kombinasi antara volume based dan policy based. Nah, di sini actor create memperbarui kebijakan, terus kalau create mengestimasi nilai. Nah, aksi QQQ untuk memandu aktor. Nah, di sini ada contohnya seperti advanced actor create, biasa kita sebut A2C, depth determination policy grade yang biasa kita sebut DDPG. Yang terakhir, model based methods membuat model lingkungan untuk melakukan simulasi. Contohnya di sini DynaQ sama Muzero. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan, nama saya Yolanda Wulandari dengan NIM akhir 53. Materi selanjutnya adalah penerapan praktis reinforcement learning. Penerapan yang pertama adalah penerapan dalam permainan. Reinforcement learning ini telah digunakan secara ekstensif dalam pengembangan agen yang mampu bermain permainan strategi kompleks seperti catur, Go, dan video game. Salah satu contoh paling terkenal adalah AlphaGo yang dikembangkan oleh DeepMind. AlphaGo ini menggunakan kombinasi Monte Carlo Tree Search
dan deep reinforcement learning untuk melatih agen yang mampu mengalahkan pemain profesional Go. Untuk permainan seperti catur, algoritma seperti AlphaZero menunjukkan bagaimana RL ini dapat digunakan tanpa pelatihan berbasis data manusia. AlphaZero belajar bermain dengan cara bermain melawan dirinya sendiri, dan setelah jutaan simulasi, ia mampu mengembangkan strategi yang bahkan melampaui para Grandmaster. Nah, RL ini memungkinkan agen mempelajari pola permainan optimal dengan mengeksplorasi berbagai kemungkinan langkah dan mengeksploitasi strategi yang efektif. Teknik seperti police gradient dan key learning sering digunakan untuk menangani ruang aksi yang sangat besar dalam permainan ini. Oke, yang selanjutnya adalah navigasi kendaraan otonom. Kendaraan otonom adalah salah satu aplikasi utama reinforcement learning di dunia nyata. Dalam navigasi kendaraan, agen RL dilatih untuk mengambil keputusan seperti mempercepat, memperlambat, berhenti, atau berbelok berdasarkan kondisi lingkungan, termasuk posisi kendaraan lain, pejalan kaki, dan rambu lalu lintas. Salah satu metode yang digunakan adalah Deep Deterministic Police Gradient, yang cocok untuk ruang aksi kontinu seperti kontrol setir atau kecepatan. Nah, contoh konkretnya adalah sistem navigasi yang dikembangkan oleh perusahaan seperti Tesla dan Waymo. Sistem RL memungkinkan kendaraan belajar dari simulasi atau data lingkungan nyata untuk menangani skenario rumit, seperti persimpangan jalan yang padat atau kondisi cuaca buruk. Dengan simulasi berbasis RL ini, perusahaan dapat mengurangi risiko uji coba langsung di jalan nyata, sekaligus mempercepat proses pelatihan sistem otonom. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Ardiana HPG dengan NIM 333723001. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu ada contoh pengendalian robot, penerapan RL dalam kendaraan otonom. Jadi dalam robotika, RL juga digunakan untuk melatih robot agar dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Contohnya adalah pengendalian lengan robot untuk memanipulasi objek seperti mengambil, memindahkan, atau menyusun benda. Lalu ada studi kasus OpenAI dan tangan robot. Sebagai contoh, OpenAI melatih tangan robot menggunakan RL untuk memecahkan kubus Rubik. Robot ini juga belajar memutar kubus dengan jari-jarinya melalui simulasi dan pengalaman nyata. Next slide, please. Lalu ada studi kasus implementasi nyata. Yang pertama ada AlphaStar dalam StarCraft 2. AlphaStar adalah agent RL yang dikembangkan oleh DeepMind untuk bermain StarCraft 2, sebuah permainan strategi waktu nyata atau yang kita sebut RTS yang sangat kompleks. Lalu pengelolaan energi di Google Data Center. Google menggunakan reinforcement learning untuk mengelola konsumsi energi di pusat data mereka. Dengan menerapkan RL, agent belajar secara otomatis untuk mengontrol sistem pendinginan dan distribusi daya sehingga mencapai efisiensi energi optimal. Jadi, RL adalah teknologi yang sangat fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang, dari membantu robot menyelesaikan tugas fisik seperti memanipulasi objek hingga menghadapi tantangan strategis di permainan video, ataupun mengelola sistem skala besar seperti pusat data. Jadi RL memberikan solusi yang efisien dan inovatif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Randy Ilyasa dengan NIM akhir 75. Slide selanjutnya yaitu tentang tantangan dan prospek. Tantangan utama untuk implementasi RL. Jadi di implementasi RL itu memiliki tantangan ya, seperti kompleksitas komputasi, di mana RL membutuhkan daya komputasi yang tinggi, proses training yang memakan waktu lama, kesulitan dalam menskalakan algoritma untuk sistem yang kompleks. Desain fungsi reward, yang fungsi reward yang tepat sangatlah sulit agen yang tidak diinginkan. Memerlukan keahlian khusus untuk merancang reward yang akurat. Selanjutnya. Potensi pengembangan di berbagai industri, utama manufaktur, optimasi proses produksi, kontrol kualitas otomatis, dan perencanaan manajemen rantai pasok. Di dalam bidang keuangan, strategi trading otomatis, manajemen risiko, dan deteksi fraud. Dalam kesehatan, diagnosa penyakit, perancangan terapi, personalisasi,
pengembangan obat baru. Lalu dalam transportasi, pengembangan kendaraan otonom, manajemen lalu lintas cerdas, dan optimasi rute. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Syafira Auliana Salsabila dengan NIM 333723073. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas sebelumnya. Jadi, meskipun reinforcement learning ini memiliki beberapa tantangan, reinforcement learning atau RL menawarkan potensi yang sangat besar di berbagai bidang. Berikut ada beberapa contohnya, dimulai dari manajemen energi. Mengoptimalkan konsumsi energi pada gedung cerdas. Nah, jadi RL ini tuh bisa digunakan untuk mengukur suhu ruangan, pencahayaan, serta peralatan lainnya secara otomatis untuk meminimalkan konsumsi energi. Nah, jadi penggunaannya itu akan menjadi lebih hemat. Terus ada penjadwalan pembangkit listrik. RL ini juga membantu dalam menentukan jadwal produksi listrik yang optimal dengan mempertimbangkan permintaan, ketersediaan sumber daya, dan juga biaya produksi. Lalu ada manajemen jaringan listrik pintar. Nah, jadi RL ini juga bisa digunakan untuk mengelola aliran energi dalam jaringan listrik pintar, termasuk integrasi energi terbarukan dan pengisian kendaraan listrik. Nah, selanjutnya juga ada logistik, bidang logistik. Perencanaan rute pengiriman, RL dapat menemukan rute pengiriman yang paling efisien dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jarak, waktu tempuh, dan kondisi lalu lintas. Lalu ada penjadwalan armada, RL dapat membantu untuk mengoptimalkan penjadwalan kendaraan dan pengemudi untuk memaksimalkan efisiensi operasi. Ada manajemen gudang otomatis, RL dapat digunakan untuk mengoptimalkan penempatan barang di gudang, pemilihan robot untuk mengambil barang, dan perutaian robot di dalam gudang. Selanjutnya ada bidang e-commerce dan retail, penentuan harga dinamis. RL dapat digunakan untuk menentukan harga produk secara dinamis berdasarkan permintaan pasar, perilaku konsumen, dan juga persaingan. Optimasi penyusunan stok barang. RL dapat membantu dalam mengoptimalkan jumlah stok barang yang harus disimpan untuk meminimalkan biaya penyimpanan dan menghindari kekurangan stok. Terakhir ada pengaturan aliran pelanggan dalam toko. Nah, RL ini juga bisa digunakan untuk mengoptimalkan toko dan mengatur aliran pelanggan untuk meminimalkan kepadatan dan meningkatkan pengalaman belajar. Bisa di next slide. Selanjutnya ada proyeksi masa depan teknologi reinforcement learning. Nah, dengan potensi yang sangat besar, RL ini tuh juga diprediksi akan menjadi teknologi yang semakin penting di masa depan. Beberapa proyeksi masa depan teknologi RL itu ada integrasi dengan kecerdasan buatan lanjutan, kombinasi dengan machine learning. RL akan semakin terintegrasi dengan teknik pembelajaran mesin lainnya, seperti deep learning, menciptakan sistem AI yang lebih canggih. Dan terus ada pengembangan sistem AI yang lebih adaptif. Sistem AI berbasis RL akan mampu belajar dari pengalaman dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan dengan baik. Jadi ada kemampuan belajar dengan mendekati kecerdasan manusia. RL akan memungkinkan pengembangan sistem AI yang memiliki kemampuan belajar dan pemecahan masalah yang semakin mirip dengan manusia. Ada robotika canggih. Robot dengan kemampuan belajar mandiri itu dapat melakukan tugas-tugas baru tanpa perlu dilakukan secara eksplisit. Terus ada juga adaptasi secara cepat terhadap lingkungan baru, dan robot akan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang tidak terduga. Ada juga interaksi sosial yang lebih kompleks. Nah, jadi robot ini akan mampu berinteraksi dengan manusia secara lebih natural dan emosional. Selanjutnya ada personalisasi ekstrim, sistem rekomendasi yang sangat presisi. Nah, jadi sistem rekomendasi ini akan mampu memberikan saran yang sangat sesuai dengan preferensi individu. Lalu juga ada layanan digital yang benar-benar disesuaikan. Nah, jadi layanan digital ini akan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perilaku pengguna secara real time. Lalu ada pengalaman pengguna yang disesuaikan dengan cara real time. Pengalaman pengguna ini akan menjadi lebih personal juga relevan. Lalu etika dan regulasi pengembangan kerangka etika untuk RL. Perlu adanya kerangka etika yang jelas untuk memastikan bahwa teknologi RL digunakan secara bertanggung jawab. Nah, terus regulasi penggunaan teknologi, perlu adanya regulasi yang tepat untuk memastikan keamanan dan transparansi sistem RL. Lalu memastikan juga keamanan dan transparansi sistem. Itu saja penjelasan mengenai tantangan prospek penggunaan reinforcement learning. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, demonstrasi. Perkenalkan, nama saya Hamzah Permata Putra dengan NIM akhir 11.
Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih codingan ini dan tujuannya. Nah, jadi codingan ini merupakan implementasi permainan berbasis grid yang disebut Wumpus. Dalam permainan ini, pemain bertindak sebagai agen yang harus menjelajahi sebuah grid untuk menemukan reward, yaitu yang mana reward itu adalah emas, sambil menghindari bahaya seperti Wumpus dan lubang. Permainan ini memiliki elemen strategi dan eksplorasi, di mana agen perlu membuat keputusan berdasarkan persepsi lingkungan seperti bau dari Wumpus dan angin dari lubang. Terdapat dua bagian utama. Yang pertama, simulasi permainan Wumpus. Lingkungan dibuat menggunakan kelas Wumpus Game yang menyediakan fungsi untuk memvisualisasikan grid, memperbarui posisi agen, dan mengelola kondisi permainan. Lalu, agen dapat melakukan tindakan seperti bergerak ke atas, bawah, kiri, atau kanan, serta menembakkan panah untuk membunuh Wumpus. Yang kedua, pelatihan agen menggunakan Q learning. Agen dilatih dengan algoritma reinforcement learning berbasis Q learning yang menggunakan tabel Q untuk mempelajari kebijakan optimal. Yang mana tujuan agen adalah memaksimalkan reward dengan menemukan emas sambil menghindari kematian. Lalu tujuan utama dari codingan ini, yang pertama mempelajari reinforcement learning. Implementasi Q learning membantu memahami bagaimana agen belajar dari pengalaman untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Agen belajar dari lingkungan menggunakan epsilon greedy dan kemudian mengeksploitasi kebijakan optimal yang dipelajari. Yang kedua, simulasi AI di lingkungan kompleks. Membuat lingkungan grid yang memiliki tantangan seperti bahaya dan reward. Lalu mempelajari bagaimana AI dapat mengambil keputusan di lingkungan dengan ketidakpastian. Yang ketiga, visualisasi interaktif. Menggunakan Matplotlib untuk memberikan representasi visual dari grid permainan. Hal ini membantu pengguna memahami status permainan secara real time. Yang keempat, mengintegrasikan konsep game dan machine learning. Menggabungkan elemen game dengan pembelajaran mesin untuk membangun agen yang cerdas dan adaptif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Raja Revinari Ramadan dengan NIM 333-723-0061, dan di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang ada di dalam program Wumpus ini, di mana ada dalam kelas Wumpus Game ada init dan reset. Nah, init ini adalah konstruktor yang untuk menginisiasikan dunia permainan, di mana size menentukan ukuran grid, misalnya 4x4, agen, emas, Wumpus, dan jebakan diposisikan di tempat tertentu dalam grid, dan digunakan untuk menandakan apakah permainan selesai atau belum. Dan secara teknis, self-agent post, self-gold post, self-Wumpus post, dan self-pit post adalah variabel yang menyimpan posisi agen, emas, Wumpus, dan jebakan dalam format koordinat X, Y. Reset mengembalikan permainan ke keadaan awal setiap kali dijalankan ulang, termasuk memulai posisi agen di 0,0 memulai status hidup Wumpus dan mengatur ulang panah untuk agen. Dan secara teknis fungsi ini mengembalikan tuple dari posisi agen, tuple self.agentPost yang digunakan untuk memulai episode baru dalam pelatihan atau evaluasi. Dan ada fungsi gear perception. Fungsi ini memeriksa 4 posisi tetangga agen, atas, bawah, kiri, kanan, untuk mendeteksi adanya stench, bau dari Wumpus, atau breeze, angin dari jebakan. Jika agen berada di dekat Wumpus atau jebakan, persepsi ini akan bernilai true, memberikan informasi yang dibutuhkan agen untuk menentukan langkah berikutnya. Dan persepsi ini mengacu pada pengumpulan informasi lingkungan yang berguna untuk membuat keputusan. Sebuah aspek penting dalam mempelajaran penguatan di mana agen harus mengandalkan umpan balik dari dunia sekitar. Dan secara teknis, fungsi ini memeriksa tetangga agen dengan iterasi pada pasangan koordinat di X, di Y, dan membandingkan apakah posisi tetangga tersebut cocok dengan posisi Wumpus atau jebakan. Dan ada fungsi step. Fungsi ini mengubah posisi agen berdasarkan aksi yang diambil, misalnya up, down, left, atau right. Jika agen memilih aksi shoot, panah akan ditembakkan dan akan memeriksa apakah mengenai Wumpus. Jika agen menembak Wumpus dengan benar, akan dikasih reward 50 poin, diberikan 50 poin. Jika agen jatuh ke jebakan atau bertemu Wumpus, penalti minus 100. Dan jika agen mencapai emas, reward 100 poin diberikan. Dan fungsi ini menerapkan mekanisme dasar dari permainan yang berbasis pada aksi reaksi, di mana aksi agen mempengaruhi hasil permainan. Ini juga menunjukkan prinsip dasar dari algoritma pembelajaran penguatan yang memberi imbalan atau penalti berdasarkan aksi agen. Dan secara teknis fungsi ini melakukan pengecekan kondisi, misalnya apakah posisi agen sama dengan posisi Wumpus atau emas, dan mengembalikan status permainan serta reward yang sesuai. Reward dihitung berdasarkan keadaan yang tercapai setelah aksi dilakukan.
Dan ada fungsi render, dan fungsi render ini digunakan untuk memvisualisasikan dunia permainan. Grid dibangun dalam bentuk matriks 2 dimensi dengan nilai numerik yang mewakili objek di dunia wumpus. Misalnya 1 untuk jebakan, 2 untuk wumpus, 3 untuk emas, 4 untuk agen. Kemudian matriks ini divisualisasikan menggunakan matplotlib dengan warna berbeda untuk setiap objek. Misalnya putih untuk ruang kosong, hitam untuk jebakan. Nah, visualisasi ini membantu kita memahami bagaimana permainan berlangsung dan bagaimana agen bergerak di dunia permainan. Dalam konteks pengembangan game dan pembelajaran mesin, visualisasi adalah cara yang baik. Nah, dan secara teknis ini, fungsi ini menggunakan matplotlib untuk menggambarkan grid, data dalam matriks grid, kemudian menggunakan color map dan normalization untuk memberi warna pada objek. Nah, dan di fungsi train agent, fungsi ini inti dari algoritma Q-learning, di mana agen dilatih untuk memilih aksi terbaik berdasarkan nilai Q. Agen mulai dengan eksploitasi memilih aksi acak dan secara bertahap beralih ke eksploitasi, memilih aksi dengan nilai Q tertinggi seiring waktu. Proses pelatihan dilakukan selama sejumlah episode dengan pembaruan nilai Q berdasarkan pengalaman agen di dunia. Dan secara konsep Q-learning ini adalah algoritma pembelajaran penguatan di mana agen belajar memaksimalkan reward dan memperbarui nilai Q untuk setiap pasangan keadaan aksi berdasarkan pengalaman yang didapatkan selama permainan. Dan di dalam loop latihan, nilai Q ini diperbarui dengan algoritma Key Learning Update Rule, di mana alpha adalah learning rate, gamma adalah discount factor, dan R adalah reward yang diterima setelah melakukan aksi selama pelatihan. Dan menggunakan nilai epsilon yang berkurang untuk menentukan apakah ia akan memilih aksi secara acak atau eksploitasi atau berdasarkan Q value tertinggi eksploitasi. Nah, dan pada di fungsi terakhir, evaluate agent, fungsi ini digunakan untuk mengukur kinerja agen setelah pelatihan. Agen dievaluasi dengan memainkan beberapa episode permainan menggunakan key table yang telah dipelajari untuk memilih aksi terbaik berdasarkan nilai Q tertinggi. Daripada eksploitasi acak selama evaluasi, setiap aksi agen dicetak bersama reward yang didapatkan. Dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan apakah agen yang telah dilatih benar-benar dapat bermain dengan baik menggunakan strategi yang telah dipelajari. Ini adalah tahap verifikasi untuk memeriksa apakah agen yang telah belajar dengan baik. Dan secara teknis, fungsi ini menampilkan visualisasi dunia permainan setiap kali agen bergerak, serta mencetak aksi dan reward untuk memberikan wawasan dengan bagaimana agen memanfaatkan Q-table dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Usama Abdul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan alur dari pemrograman ini. Secara general, ada 3 alur eksekusi. Yang pertama adalah melakukan generasi dunia dengan fungsi wumpus game. Yang kedua adalah melatih agen dengan train agen. Dan yang ketiga adalah evaluasi agen dengan evaluate agen. Di sini ketika di run, agen mulai dari posisi awal, yaitu grid 0,0. Kemudian agen memilih aksi berdasarkan Q-table dan menjelajahi lingkungan sampai ke jumlah yang ditentukan. Dalam kasus ini ada 1000 training. Yang ketiga, reward diperoleh berdasarkan hasil tindakan. Seperti yang sudah dijelaskan, jika mendapatkan emas akan mendapatkan 100 poin, dan juga game berakhir jika bergerak akan mendapatkan penalti kecil yaitu -1, jika masuk ke lubang akan -100, jika terkena wumpus akan -100, dan seterusnya. Setelah training dilakukan hingga episode yang ditentukan, yaitu 1000, dilakukan evaluasi. Jika training bersifat acak dan eksploratif, untuk evaluasi, agen sudah belajar dan akhirnya mengambil keputusan terbaik. Kita diperbarui berdasarkan pengalaman agen. Yang terakhir, setelah pelatihan selesai, agen diuji pada beberapa episode yang dalam kasus ini kita menguji agen sebanyak 5 episode untuk menilai kinerja agen. Seperti yang kita lihat di sini, poin paling tinggi dalam training adalah 95 poin. Dan kita juga bisa membuktikan kalau setiap episodenya akan mendapatkan poin tertinggi yaitu 95. Itu saja untuk alur dari pemrograman ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.